malam Aumania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas pesawat. Bukan pesawat telepon. Tapi ini soal pesawat tempur yang katanya terbang mendominasi. Tapi ujung-ujungnya malah jadi puing di lokasi. Yang satu bilang berhasil menjatuhkan. Yang satu lagi bilang masih menguasai langit Iran. Yang tadinya saling serang pakai amunisi, berubah jadi lomba narasi. Jadi begini ceritanya begini. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf, mengunggah foto yang diklaim sebagai puing-puing pesawat militer Amerika Serikat C-130 yang ditembak jatuh. Dalam unggahan di platform X pada Minggu 5 April, Ghalibaf memperlihatkan gambar yang disebut sebagai bangkai pesawat Amerika Serikat. Meski belum ada verifikasi independen. Tapi cara Iran menyampaikan klaim ini tenang. Nggak histeris. Nggak perlu teriak-teriak. Kayak politisi yang butuh suara gara-gara surveinya anjlok. Sebelumnya kantor berita Fars melaporkan pesawat C-130 itu terlibat dalam misi pencarian pilot. Tapi pesawat itu kemudian dihancurkan oleh unit Faraj Rangers. Niatnya datang buat nyari, malah tereliminasi. Bukan gak lolos audisi, tapi kena amunisi. Iran di sini bukan cuma nangkep momen, tapi kasih pesan jelas. Kalau masuk rumah orang yang sopan, jangan nyelonong aja. Tiba-tiba buka kulkas nuang sirup. Penonton itu mah. Klaim soal serangan ke pesawat C-130 ini juga didukung pernyataan militer Iran yang menyebut operasi gabungan berhasil menghancurkan target. Bahasanya rapi, terukur, nggak lebay, nggak perlu maki-maki orang. Tapi hingga kini pihak AS belum memberikan konfirmasi resmi. Nah ini menarik. Kalau menang cepat langsung bacot. Giliran kalah, kicep. Katanya negara hebat, kok jadi mode pesawat? Mode pesawat hancur. Dia menyusun rencana, bergerak tumbang semua. Sebelumnya Jumat 3 April ada 2 jet tempur AS dijatuhkan. Pertama F-15E ditembak jatuh di langit Iran. 2 awak berhasil melontarkan diri dan langsung dicari. Jubir IRGC menyebut pesawat itu dihancurkan sistem pertahanan udara canggih. Pesawat kedua A-10 Warthog ditembak jatuh di atas Kuwait. Total dari serangan itu 2 dari 3 pilot berhasil dievakuasi. Lalu muncullah si Donald Trump. Dengan gaya khasnya, Trump bilang operasi berhasil. Yakin sudah berhasil? Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Ini orang kalau ngomong gayanya sok yakin banget. Padahal pesawatnya jatuh 2. Pilotnya hilang 1. Ngomongnya udah kayak motivator MLM. Saya tidak mau miskin lagi. Saya tidak mau jadi gembel. Orang begini nggak bisa dibilangin. Masuk kuping kiri, keluar beli gorengan. Sementara itu seorang pejabat AS menyebut 2 helikopter Black Hawk dikerahkan untuk mencari pilot. Menurut Reuters, helikopter itu terkena tembakan tapi berhasil kabur. Nah, Trump lalu bilang ini menunjukkan dominasi udara AS. Dominasi katanya. Tapi pesawatnya hancur, dominasi apa tereliminasi? Bisa aja antek-antek Epstein. Dan terkait pilot yang hilang, AS belum tahu lokasinya. Kondisi pilot juga belum diungkapkan. Padahal Amerika itu katanya punya teknologi paling canggih. Tapi nyari satu pilot udah kayak nyari channel radio di parkiran basement. Suaranya kalau nggak kresek-kresek,
Ya kesrek-kesrek. Ya, sama aja ya. Sementara itu Iran masih menyisir area jatuhnya pesawat dan menjanjikan penghargaan bagi warga yang menangkap pilot musuh. Ini nggak cuma operasi, ini sayembara biar gerak semua. Kayak penonton pas tanggal tua bergerak semua cari utangan. Ya. Dan kalau kita mundur sedikit, insiden ini terjadi setelah Trump mengancam akan membuat Iran kembali ke zaman batu. Perasaan yang mirip Flintstone si Donald Trump. Batu banget jadi orang. Yabi-yabi dong. Jadi Trump sempat keluarin ultimatum 48 jam agar Iran menyetujui kesepakatan dan membuka Selat Hormuz. Bahkan dalam ultimatumnya Trump mengancam kalau Iran gak sepakat dan gak buka Selat Hormuz, Trump bakal serang pembangkit listrik dan jembatan. Bilangnya sih Selasa malam ini mau nyerang. Dengan jumawanya Trump bilang Iran bakal rata dalam waktu 4 jam. Buset. Ini strategi perang atau lagi ngawang-ngawang? Apalagi baper? Masa ada pemimpin baperan? Ada gak sih? Apa banyak ya? Adalah ya, pokoknya. Menanggapi ultimatum Trump, militer Iran langsung balas dengan gaya diagnosa dokter kejiwaan. Mereka bilang Trump kayak orang frustasi, gugup, dan bodoh. Bahkan jubir pusat komando Khatam Al-Anbiya gak pakai bak-bik-buk, gak bertele-tele, langsung balas ancaman. Kalau benar Trump serang fasilitas sipil, mereka akan balas lebih dahsyat. Dan kondisi sekarang konflik semakin meluas, menyebabkan ribuan korban dan mengguncang ekonomi global. Tapi di tengah panasnya konflik, kantor berita Axios yang bermarkas di Arlington, Amerika tiba-tiba memunculkan kabar rencana gencatan senjata 45 hari. Katanya pembicaraan melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan mediator seperti Pakistan, Mesir, dan Turki. Dan pembicaraan dilakukan secara tidak langsung antara Steve Witkoff dan Abbas Araghchi. Rencananya kesepakatan itu punya 2 tahap. Pertama, 45 hari gencatan. Jika tidak cukup bisa diperpanjang. Dan kedua, ada kesepakatan menghentikan konflik secara permanen. Tapi menurut Reuters, laporan Axios itu belum terkonfirmasi. Pihak AS masih diam. Nah ini pas ditanya mingkem, sekalinya ngoceh langsung ngancem. Tapi di balik konflik ini kita lihat 2 gaya. Iran yang tenang dan terukur, sementara Amerika emosional, brutal. Intinya dunia nggak butuh pemimpin yang hobinya mengancam. Dikit-dikit ngancem. Dunia butuh pemimpin yang bisa bikin tentrem. Karena satu ancaman bisa jadi serangan dan satu balasan bisa bergulir jadi perang yang berkepanjangan. Teruntuk para pemimpin, camkan baik-baik, jika kekuatan terus dipakai untuk menakut-nakuti, maka jangan heran jika konflik tidak akan pernah berhenti. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Hari ini juga ada Sebat Selasa Baca Komentar. Jadi jangan kemana-mana, Aumania, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Di segmen ini kita punya Sebat Selasa Baca Komentar. Tapi saya punya berita dulu sebelum saya bacain Sebat. Saya ada berita yang relate banget sama dompet rakyat. Jadi belakangan harga plastik tiba-tiba naik. Gak cuma bikin kita yang doyan jajan kena tambahan ongkos buat bayar tas plastik, tapi juga bikin para produsen muter otak, muter kepala, muter-muter lah pokoknya. Salah satunya pengrajin tempe di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang akhirnya ikut naik tensi. Soalnya mau naikin harga, takut pelanggannya kabur. Tapi kalau diem aja isi dompet yang hancur.
Kita lihat informasinya berikutnya. Iya, ini dia. Akhirnya demi menyelamatkan usaha dan saldo, para pengrajin tempe di Desa Pagandon, Majalengka putar otak, putar kepala, tapi mereka nggak pernah putar fakta. Mereka beralih ke daun pisang buat ganti plastik yang harganya terus naik. Selain lebih ramah lingkungan, juga lebih ramah di kantong. Lumayan lah ya, bisa hemat. Daun pisang melimpah selama kebun pisang nggak berubah jadi kebun sawit. Bisa aja saya. Nggak cuma itu, ukuran tempe yang beredar di pasaran juga ikut diet. Bukan karena ikut tren healthy life, tapi lebih ke strategi biar harganya tetap akal masuk. Masuk akal. Jujur, naikin harga di situasi sekarang bisa memicu perang batin. Sebelumnya harga plastik per kilo itu di angka Rp26.000, sekarang naik Rp7.000 jadi Rp33.000 per kilo. Naiknya cepet banget, lebih cepet dari karir penonton. Meski harga tempe tetap, tapi akibat kenaikan harga plastik ditambah harga kedelai yang ternyata juga ikutan naik, omset para pengrajin juga ikut merosot. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan cari solusi biar usaha mereka tetap jalan. Bener nih, pemerintah jangan cuma bisa angkat bicara doang. Giliran kejadian angkat tangan. Nah, daripada denger beritanya doang, mending kita dengerin curhatan pengrajin tempe berikut ini. Bapak beli 26. Sekarang naik berapa, Pak? Naik 7.000. Itu berapa ya? 55. 7.000 per kilo. Naik 7.000 per kilo. Itu Bapak menggunakan daun, Pak? Ya jelas lah. Artinya menghemat. Bukan menghemat. Mensiasati. Kita kan nggak mungkin bisa bikin pabrik plastik kan. Kita bikin pabrik daun. Oke, saatnya kita sebat Selasa baca komentar. Ikutan dong. Mau duduk sini, Tong? Jangan dong. Banyak deg-degannya. Masa kan udah terbiasa. Pasti ini, wah naik ya. Apa naik? Yang naik apa? Harga tempe. Harga plastik. Saya juga mau beli es teh naik, saya bawa sendiri. Apa tuh? Es teh? Es teh? Iya. Makanya pakai tumbler? Makanya tumbler. Nambah 1.000 soalnya. Kalau beli makan di depan nambah 1.000. Kalau bawa kantong plastik, makanya pakai daun pisang. Kayak tadi. Mana cute banget lagi tumblernya warna kuning ya. Pink dong. Oh, pink ya. Sesuai kepribadian. Imut ya. Imut. Ada midnight life-nya. Jualan, Tong? Enggak. Bisa dijual nih, boleh? 300. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia Selasa baca komentar. Sebat. Oke, kita langsung munculkan tema sebat kita malam ini. Iya, set. Sah. Nah, ini dia. Aumania, apakah kenaikan harga plastik ngaruh ke pengeluaran dan gimana tips and trick biar bisa hemat? Nah, benar tuh. Langsung aja kita baca komentar yang pertama dari @rianfaidil481. Untuk sekarang belum kerasa buat pribadi karena belum ada efek kenaikan harga plastik. Tapi jika terjadi maka salah satu caranya menggunakan tote bag setiap berbelanja. Iya, harus siap siaga tuh belanja. Bawa tas sendiri ya? Bawa tas sendiri. Kan beli sekali untuk selamanya itu, ya enggak? Masa? Enggak juga sih. Kadang-kadang lupa naruh di mana. Beli lagi. Iya. Pas taruh di motor, belanjanya pakai mobil. Kayak istri saya itu. Lanjut lagi. Dari @abigea286. Pengaruh banget, soalnya kebutuhan pokok, harga cabai dan barang lain jadi ikutan naik. Mending kalau lagi belanja usahain bawa tas belanja sendiri. Atau kalau lagi nongki ganteng, cantik di kafe bawa tumbler atau botol minum sendiri. Sekarang kan banyak juga botol minum desain lucu-lucu. Apalagi botol minum pink yang kayak punya Midnight Life. Emang sudah saya sediakan. Kok bisa pas ya? Aku tukar. Iya. Iya, bisa pas loh. Kan saya yang milih. Saya pas-pasin aja. Pantas kalau gitu. Oke, lanjut lagi dari komentar berikutnya dari TV CIP Captures.
TV CIP captures ya, atau TV keep captures ya, gitulah pokoknya ya. Banyak juga. Ya terpengaruh dong, termasuk makanan, soalnya harganya ikut naik. Kalau tips dan triknya, that simple. Iya. Jangan pakai kantong plastik ketika belanja, kan semuanya pakai tas belanja non plastik. Au. Bisa aja saya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya dari @cbsfc_official. Ya jelas berpengaruh untuk UMKM dan pedagang cilik seperti Kang Cilok, Batagor, Siomay, es teh yang biasanya mangkal di depan sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Pasti karena biaya plastik naik pada naikin harga makanan atau minumannya. Kalau untuk minimarket atau retail mah nggak kerasa. Soalnya sekarang kalau belanja pada bawa tas belanja sendiri-sendiri dan tidak melayani belanja pakai kantong plastik. Saran dari Mimin sih, kalau belanja makanan atau minuman kayak somai, batagor, cilok, es teh dari pedagang cilik harus bawa kotak makan atau tumbler sendiri dari rumah. Biar bisa mengirit keuangan plus biar tambah sehat juga. Keren. Thank you nih buat CBS FC official. Udah masuk sendiri ngetiknya dong. panjang-panjang loh ini loh. Panjang. Luar biasa. Sambil ngemil cilok dia tuh. Iya, apalagi kalau kita beli es gula baru. Ya. Gula batu. Harus pakai es cekek tuh ya. Iya. Iya. Siapa? Carlitos. Oke, lanjut lagi dari @Deda Januar 1. Ngaruh banget, masa iya beli es cincau gara-gara plastik naik terus, gue bawa termos gitu biar sekalian dibilang penjual kopi keliling. Iya. Ada profile picture-nya katanya. Wah, profile picture. Udah skip. Next. Oke, lanjut lagi dari Riz_ZZK. Iya. Berpengaruh banget sih sekarang kalau beli nasgor goreng. Bawa wadah kotak nasi dari rumah. Bahkan beli es dawet jembatan butuh juga bawa tumbler tahan dingin dari rumah. Belanja di minimarket atau supermarket pun bawa keranjang sendiri. Asal dibayar barangnya. Wah, iya dong. Masa nilep. Dari kue merah. Karena jarang pakai plastik, khusus buat belanja. Jadi dengan adanya kenaikan harga plastik sih bagiku nggak terlalu ngaruh ke pengeluaran. Soalnya aku udah membiasakan diri pakai tas belanja sendiri yang dibawa dari rumah. Serta sebisa mungkin jangan guna plastik kalau emang belanjanya agak banyak. Tips biar bisa hemat itu ya harus pinter ngatur pengeluaran. Agar jangan terlalu banyak beli plastik sekali pakai buat belanja. Tahu sendiri kan biaya kantong plastik kalau belanja biasanya sampai 200 perak. Harus diperhitungkan tuh. Iya, ya. harus detail, harus rinci. Rinci pengeluaran. Jangan Penting itu. Kayak penonton. Gaji berapa? Gaya hidup berapa? Untungnya Ultraman semua. Iya. Kenapa tuh? Jadi bisa bertahan sampai sekarang. Jangan sampai ngedip-ngedip. Iya. Oke, lanjut lagi. Jadi @farid_faizid. Jelas ngaruh Min, tapi sisi baiknya bisa kurangin ketergantungan sama plastik. Buat jajanan bisa dibungkus pakai daun pisang dan lain-lain. Kalau mau repot bawa alat makan kemana-mana bisa tuh. Mantap nih Farid. Emang harus begitu ya. Harus melihat sisi baiknya. Iya. Jangan sisi negatifnya aja. Tapi kebanyakan sisi negatifnya kayaknya ya. Iya sih. Oke, lanjut lagi. Dari Dewi Wisoko. Sebagai yang sedang memulai usaha, sekarang harus hitung ulang harga jual karena plastik kemasannya harganya berubah dahsyat. Semoga bisa teratasi. Amin, iyalah. Kan semuanya jadi ngaruh tuh. Iya. Bahan pokok naik, beras naik, kedelai naik, gaji kita nggak naik. Lanjut dari Bagus Adriel 14. Berpengaruh. Biasanya beli es kelapa, es teh pakai cup plastik. Besok-besok harus bawa sendiri tumblernya. Aku pernah kejadian waktu di pesta kesenian Bali semuanya UMKM-nya nggak pakai plastik sama sekali. Wih. Lanjut lagi dari @thecoolstella. Benar-benar ngaruh makanan dan jajanan pakai plastik, takutnya sih malah harganya naik. Semoga kita bisa belajar mengurangi penggunaan plastik sih. Kalau banyak plastik malah bisa mencemari lingkungan. Kayak penonton makan cilok, ciloknya habis, plastiknya dimakan. Iya. Mahal nih, mahal.
Lanjut lagi. Dari @Fajar Santoso. Caranya supaya hemat ya uangnya disayang-sayang. Nggak usah ngeluarin uang kalau emang nggak penting banget. Kalau plastik bisa bawa sendiri dari rumah, barangkali di sana udah nggak disediain lagi plastiknya. Oh, kotor-kotor udah tuh ya. Abis cilok, abis cincau pakai abis. Habis apa sari kelapa. Tumpah-tumpah tuh luber-luber. Iya. Oke, lanjut lagi dari M Fauzan AL24. Sangat berpengaruh karena penggunaan plastik setiap hari sering kita gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik di pasar maupun toko kelontong, swalayan, dan berpengaruh juga bagi pengusaha kecil-kecilan. Mending pakai tas gendong aja biar lebih mudah pemakaiannya dan lebih efisien. Bawa tas Eger ya. Jangan ke gunung kan. Oh iya. Tote bag. Tote bag. Iya, pakai tote bag, tas gendong. Nah, semoga masuk tadi ya iklannya ya. Iya. Di program lain masuk. Oke, lanjut Dari lagi. @lia.stj. Ngaruh banget beli es teh doang naik. Tipsnya kita bawa teko teh aja biar sekalian sedekah. Wih, Keren. langsung beli ceban tuh. Harganya 3.000-an. Dari @Fauzan Islami, pastinya ngaruh banget Min. Sekarang bukan cuma belanja yang makin mahal, plastik buat bungkusnya juga ikut naik. Harga kebutuhan hidup terus merangkak, tapi gaji dan jabatan masih betah di posisi lama. Ujung-ujungnya kita yang harus makin pintar ngatur pengeluaran, mulai dari ngurangin plastik sekali pakai sampai mikir 2 kali sebelum belanja. Karena kalau bukan kita yang adaptasi, dompet kita yang bakal miris lihat pengeluaran yang makin banyak. Bukan tombol tapi ditekan. Iya. Ditekan kanan kiri atas bawah. Pengeluaran pun harus ditekan. Iya benar. Lanjut. Nggak naik-naik. Relate dong, relate. Relate banget tadi tuh. Lanjut. Harga susu naik juga. Oke, Jaga. Susu anak kan mahal tuh. @jaga_stage. Sekedar tarif angkutan umum yang naik 500 perak aja pada menjerit. Apalagi plastik ini yang punya fungsi vital buat naruh hasil belanja sembako ataupun buat beli gorengan. Solusi hematnya, kalau apa-apa mau beli baju, pakailah tas gendong yang besar jika ada di rumah. Kalau mau beli lauk makanan, pakai wadah kotak makanan. Selain hemat, juga mengurangi sampah plastik di sekitar lingkungan untuk bumi yang lebih hijau dan lingkungan yang bersih. Jaka, keren, Jaka Stage. Keren, itulah tadi komentar dari Aumania disebat pada malam hari ini. Dan tentunya kita masih punya banyak informasi lain, Tong. Ada informasi dari mana aja? Dari dunia film ada. Dunia musik? Ada. Mana lagi? Dunia lain yang enggak ada. Kalau itu saya nyerah. Lambaikan ke kamera. Tapi kalau kita lihat Otong sekarang ya, baru berapa kali gantiin saya sepatunya baru tuh. Aduh. Kayak gini kok ngomongin kenaikan gaji. Ini mah nggak perlu naik gaji. Soalnya kan ini dibeliin mertua. Buy one get one. Mengkilat banget lah gitu. Thank you. Ini malu saya. Keren Tong sepatunya Tong. Keren. Lumayan. Kaos kakinya Kekinian apa banget lagi? nih. Hah? Kaos kaki aja nih. Sisaan Ringan ya? punya bini. Ini sepatu olahraga Tong. Olah vokal nih. Biasa habis nyanyi. Buat nyanyi bisa nih. Habis ini nyanyi? Iya. Oke. Tapi memang gimana penampilan Otong? Keren ya. Mantap. Mas saya. Bagus loh. Baju juga keren. Wah, ini kan wardrobe udah disediain. Earpiece baru terus tuh earpiece. Hilang mulu. Ini minjem mulu nih. Suka ini ya, suka mental-mental sendiri ya. Ini aduh, di selotip nih. Iya. Kalau mau di Celana stepas ya. makin trendy. Iya. Ini kan celana lebaran. Kalau celana lebaran kan dibeliin buat setahun ke depan. Lumayan buat siaran ya enggak. Besok juga mau siaran lagi Otong. Jadi Otong udah bukan co-host, udah host. Hus.